Kasar, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Acara ini disponsori oleh Kapolres Jepara AKBP Warsono SH SIK MH, Direktur Unikargo Bapak Ajar Tri Raharja, Aulia Putri, DMA Butik dan Unikstore.id, Ibu Hajah Ida Nur Saadah, DPRD Jawa Tengah, dan Ibu Ana Khomsanah, Direktur LPP Sekar Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Halo sahabat Erdisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu bersama Mikdad Sa'roni pada kesempatan yang sangat indah ini di bulan suci Ramadan, di program acara Kasar, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Telah bersama Mikdad Sa'roni, ya sahabat Erdisa, kita akan ngaji bersama kita. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak Kiai Ahmad Sahil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini, Yai? Alhamdulillah sehat-sehat, Okay. Mas Mikdad. Okay. Tetap semangat puasa, okay? Tetap semangat puasa, alhamdulillah. Oke. Dan sahabat Arisa, kita nanti akan bersama-sama untuk mengaji sesuai tema kita pada sore hari ini seputar ibadah puasa, yang nanti kita akan membersamai kita Bapak Kiai Ahmad Sahil. Dan saat ini kita sedang live di Radio Erdisa FM di 94,7 FM dan juga di Facebooknya Erdisa FM Jepara, di YouTube-nya Erdisa FM Jepara. Dan langsung saja, mungkin Gus, ini saya mau tanya, saya panggil Gus atau Yai ini? Terserah. Panggil biasanya sih orang memanggil. Kalau PCNU ini kan pengurus cabang sudah Yai ini. Oh iya. Oke, mungkin karena tema kita seputar ibadah puasa, mungkin saya tanya dulu ini terkait dalil seputar puasa. Nah, ini dalilnya apa? Monggo. Ya, makasih Mas Mikdad. Terima kasih PCNU diberi kesempatan untuk mengisi acara Kasan di Radio Erdisa. Saya berterima kasih sekali terhadap manajemen Erdisa karena ini nanti bisa sebagai sarana dan wahana sosialisasi dari teman-teman PCNU kepada penggemar Radio Erdisa di Jepara dan sekitarnya. Untuk yang pertama ini yang akan kita sampaikan adalah materi tentang seputar puasa. Tadi Mas Mikdad mengatakan dalil-dalil yang terkait dengan puasa. Jadi kalau dalil itu kan biasanya dari Al-Quran dan bisa dari hadis. Kalau dari Al-Quran, dalil yang sudah masyhur yang terkait dengan puasa adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi hakikat puasa ini adalah membentuk pribadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia itu beriman, karena Allah Subhanahu wa taala itu biasa di dalam Al-Qur'an memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, di banyak ayat. Tapi Allah kemudian memberi sarana agar supaya orang-orang yang beriman itu naik derajat menjadi orang-orang yang bertakwa dengan ibadah puasa ini. Jadi ibadah puasa ini adalah sebagai kawah candera di muka yang harus kita lewati agar supaya ketika kita semua nanti bisa lulus, maka akan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu puncaknya saya kira. Kemudian juga
Kalau dilihat dari sisi hadis, banyak sekali sebenarnya hadis yang menjelaskan tentang fadilah-fadilah puasa, diantaranya yaitu bahwa kalau puasa itu menurut Nabi adalah ibadah yang dikhususkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam sebuah hadis Nabi bersabda, kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalnya, perbuatan baiknya anak Adam atau manusia itu bagi dirinya sendiri, kecuali puasa. Kalau puasa itu kata Allah, itu adalah ibadah yang bagiku, bukan bagi anak Adam. Wa ana ajzi bih, dan sayalah nanti yang akan membalas sendiri tentang ibadah puasa tersebut. Jadi semua amal ibadah yang dilakukan oleh manusia itu kan manfaatnya kepada manusia itu sendiri. Tapi kalau puasa tidak, puasa itu nanti yang membalas adalah Allah sendiri. Puasa itu yang menilai adalah Allah sendiri, karena puasa itu mempunyai kekhususan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Ada sebagian ulama yang mengatakan, mengapa puasa itu miliknya Allah, yang lain milik manusia? Salah satu jawabannya adalah karena amal-amal yang lain selain puasa itu masih ada potensi untuk dibuat riya. Jadi punya potensi untuk bisa dibuat pamer kepada selain Allah. Contohnya misalnya dimulai dari ibadah sholat. Ibadah sholat itu bisa dimulai bisa kemasukan pamer. Apalagi misalnya seorang pemuda di hadapan calon mertuanya dia dijadikan imam misalnya. Wah, itu kalau sholat ya dihusuk-husukin. Bisa jadi seperti dipasif-pasifkan. Kalau misalnya kita menjadi imam di masjid, banyak sekali jamaahnya, kadang kita memakai surat yang panjang-panjang, tapi kadang-kadang kalau di rumah sholat sunat itu ya memilih surat yang pendek-pendek. Bisa jadi seperti itu. Artinya peluang untuk riya itu ada. Tidak karena Allah, masih tercampur pada niat-niat selain Allah, itu ada. Zakat juga begitu. Wah, sekarang apalagi era medsos, belum diberikan kepada mustahik itu sudah dipublish. Besok pada hari ini akan ada kegiatan penyaluran zakat di sini oleh ini, bisa saja. Haji juga seperti itu, gitu ya kan? Apalagi haji itu masih menjadi salah satu ibadah yang punya prestis lah di masyarakat. Tapi kalau puasa tidak bisa kemasukan tujuan-tujuan seperti itu, karena orang itu tidak ada bedanya ketika dia puasa atau tidak puasa. Jadi misalnya Mas Mikdad itu foto jejer dua, yang satu itu antara puasa dan yang tidak, itu tidak ada bedanya. Karena nggak terlihat. Karena tidak terlihat. Oleh karena itu, maka yang menilai adalah Allah. Maka as-shaumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu adalah khusus ibadah bagiku dan saya yang akan membalas pahala puasa tersebut. Itu kan saya kira kekhususan ibadah yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu ibadah khusus, maka ada janji yang terkait dengan kegembiraan ketika hamba-hambanya Allah itu mau melakukan puasa. Sebagaimana hadis Nabi dikatakan liswaimi farhatun inda iftorih wa farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi bagi orang yang mau puasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan pertama itu diberikan di dunia. Kegembiraan yang kedua itu akan diberikan kelak di akhirat. Kegembiraan yang diberikan ketika di dunia adalah kegembiraan yang didapat orang yang berpuasa ketika waktu berbuka puasa tiba. Ketika waktu berbuka puasa tiba, kita mendengar adzan maghrib. Wah, itu rasanya di dalam hati itu senang sekali. Begitu senang, bahagia sekali. Bahagianya tidak
karena hal-hal yang bersifat material ya, karena mungkin jamuan yang ada di bulan puasa itu biasanya lebih enak, lebih komplit, macam-macam tidak, tapi bagiannya selaku orang mukmin itu adalah pada hari itu, dalam satu hari itu kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Jadi kita merasa sudah bisa mengalahkan hawa nafsu kita, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa pada hari itu. Sehingga ketika datang adzan maghrib itu kegembiraan itu datang. Jadi kegembiraan di sini itu adalah kegembiraan yang sifatnya adalah ruhaniyah kalau menurut rohaniah saya. Secara Karena apa? Karena kadang-kadang kalau itu dimaknai kegembiraan yang sebangsa jasmaniah misalnya, karena banyaknya aneka makanan yang ada di depan kita, saya kira kurang bisa memenuhi substansi daripada puasa itu sendiri. Itu namanya puasa masih terkungkum dalam euforia. kesenangan ya. Kesenangan duniawi. Padahal tadi itu sudah dikatakan bahwa puasa itu membutuhkan kesiapan rohaniah, kesiapan mental agar supaya kita itu bisa lulus menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, jadi seperti itu Mas Budat menurut saya. Jadi kemudian yang kedua itu adalah kegembiraan ketika besok kelak hamba itu ketemu dengan Allah. Hamba-hamba yang mau puasa di bulan Ramadan itu akan diberi kegembiraan yang begitu besar ketika besok di akhirat. Misalnya kalau ada hadis yang menjelaskan bahwa orang-orang yang berpuasa itu nanti kelak akan dimasukkan ke surga dari pintu khusus yang namanya pintu Royan. Pintu Royan ya itu kan Babur Royan. Itu kan salah satu kegembiraan yang diberikan. Belum lagi kegembiraan-kegembiraan yang lain, mungkin bisa mendapatkan ridho Allah di akhirat nanti. Padahal tidak ada yang kita cari di akhirat besok kecuali ridho Allah itu sendiri. Jadi itu dalil-dalil yang terkait puasa yang membuat kita itu menjadi semangat lah untuk masuk bulan, penyemangat untuk menyambut bulan memperkuat Ramadan. Kita untuk beribadah itu kan. Betul. Karena kalau ibadah tidak ada dalilnya kayak gimana nih? Bisa jadi nanti kena protes, ada dalilnya enggak? Itu terkait dalil seputar puasa. Mungkin sekarang ini kan puasa Ramadan ini sebagai salah satu rukun Islam, berarti menjadi suatu hal kewajiban. Nah ini mungkin bisa sedikit dijelaskan secara pengertian dulu ini, pengertian puasanya. Terus kenapa ini menjadi satu rukun di dalam rukun Islam? Ya itu kan juga terkait dengan bahwa agama Islam itu dibangun dengan atau di atas 5 hal. Jadi agama Islam itu dibangun di atas 5 hal. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam didirikan di atas 5 hal. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama Islam itu didirikan di atas bacaan syahadat. Artinya orang itu dinamakan muslim ketika dia sudah mengucapkan syahadat. Ketika dia hanya beriman di dalam hati saja tapi belum mengucapkan syahadat, maka dia belum bisa disebut muslim. Tapi kalau ketika dia sudah mengucapkan syahadat, terlepas dari motivasi dia mengucapkan syahadat itu, maka dia sudah disebut muslim dan dijaga nyawanya, dijaga hartanya, tidak boleh dilukai, harus dijaga kehormatannya dan yang lain. Nah, itu kan dulu ada cerita ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib berperang melawan orang kafir, orangnya itu sudah kalah, sudah mau dibunuh, pedang sudah diarahkan ke leher orang tersebut, lalu orang tersebut itu mengucapkan syahadat. Ketika itu juga Sayyidina Ali lalu kemudian mengurungkan niatnya untuk membunuh orang tersebut karena dia sudah mengucapkan syahadat. Jadi terlepas motivasi apapun dari ucapan syahadat seseorang itu, ketika orang sudah mau mengucapkan syahadat ya berarti dia sudah dianggap sebagai pribadi muslim yang mempunyai konsekuensi yang sama dengan kita.
Ya itulah Islam. Yang kedua kan wa iqamus shalah. Islam didirikan yang kedua itu di atas melaksanakan sholat, mendirikan sholat 5 waktu itu. Maka ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang mau mendirikan sholat berarti menguatkan tiang agama. Kalau yang meninggalkannya ya berarti dia sama dengan merobohkan agama Islam itu, karena salah satu pilar bangunan dalam agama kita adalah sholat. Bahkan besok itu di dalam Yaumul Hisab itu amal pertama yang dihisab itu adalah amalan sholat. Kalau amalan sholatnya beres, insya Allah Allah juga akan menerima amal-amal baik kita selain sholat. Tapi kalau amal sholatnya itu tidak beres, ya wallahu a'lam. Nah kan gitu. Jadi itu bangunan yang kedua. Yang ketiga adalah wa ita'uz zakat, memberikan zakat. Ya terutama ini nanti biasanya yang diberikan ketika akhir-akhir bulan Ramadan kan masyarakat kita itu zakat fitrah ya minimal mengeluarkan zakat fitrah. Kalau yang kaya-kaya biasanya zakat malnya juga dikeluarkan pada waktu Ramadan ini. Kemudian yang keempat adalah wal hajjul baiti, haji ke Baitullah, yang mudah-mudahan tahun ini sudah dibuka kembali sehingga masyarakat muslim kita itu bisa melaksanakan rukun haji yang kelima itu. Itu setelah 2 tahun pandemi ini karena keterbatasan satu dan lain hal, pemerintah Arab Saudi menghentikan ibadah haji. Dan yang kelima adalah shaumur Ramadan, puasa Ramadan. Jadi berarti keislaman kita itu dibangun di atas 5 hal itu. Dan seseorang siapapun yang saya kira dari baik mulai dari orang biasa sampai orang kaya sekalipun, siapapun itu kan puasa Ramadan itu kan bisa dilakukan, kecuali kalau misalnya haji dan zakat itu mungkin ada syaratnya bagi yang mampu, yang sudah hartanya satu nisab dan yang lain. Tapi kalau puasa ini kan semua orang. Jadi kecuali nanti dia punya keadaan-keadaan yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa, itu masalah beda lagi. Nanti ada bahasanya sendiri. Oke. Gitu, Mas. Itu terkait pengertian puasa dan juga salah satu rukun tadi ya, menjadi salah satu rukun Islam. Betul. Sekarang kita ke rukun puasanya. Karena ketika kita melakukan puasa, pastinya ada syarat dan rukun tertentu. Ketika sholat juga ada rukunnya. Nah mungkin sedikit bisa disampaikan ini rukun puasa, diantaranya apa saja ini? Ya, terima kasih. Jadi sebelum membahas tentang rukun puasa itu kan terlebih dahulu sebenarnya puasa itu apa sih? Imsakun anil muftir ala wajhin mahsuso. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa dengan cara-cara tertentu. Itu puasa. Puasa itu mempunyai 3 rukun. Yang pertama itu adalah niat. Atau kalau kita Syafi'iyah ya tabyidun niat. Jadi berniat diri, niat puasa pada malam hari, dimulai dari waktu maghrib sampai sebelum fajar shodiq kita harus niat. Dan kita ketika melafalkan niat itu hukumnya sunat, dan itu niatnya harus tiap malam karena kita mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi 1 kali niat untuk 1 hari puasa, 1 kali niat harus besok malam lagi kita juga niat lagi untuk puasa hari kedua, begitu juga seterusnya. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa malam yabit asyam qoblal fajri fala siyamalah, barang siapa yang tidak melakukan niat di malam hari sebelum datangnya fajar, maka fala siyamalah, puasanya dianggap tidak sah. Gitu. Itu kalau khusus untuk puasa Ramadan. Puasa Ramadan ya. Jadi maka harus kita ingat-ingat bahwa setiap malam kita harus niat. Oleh karena itu biasanya kalau kita di kampung-kampung itu mengikuti taraweh berjamaah, maka setiap selesai sholat taraweh dan witir itu kita bareng-bareng
melakukan niat Ramadan agar supaya kalau misalnya nanti malam ketika sahur sudah lupa niat, ya berarti puasa kita sudah sah karena tadi ketika habis tarawih dan witir kita sudah niat Ramadan. Nah, minimal meminimal. Ya, betul. Lupa tadi ya. Betul. Kecuali kalau misalnya ketika kita mengikuti mazhabnya Imam Malik, dan ini juga kayaknya diperbolehkan, maka ketika pada malam pertama seperti nanti malam, malam pertama Ramadan, itu kita bisa niat untuk semua hari bulan Ramadan, mengikuti mazhabnya Imam Malik. Jadi nawaitu soma nawaitu soma kulli yaumin fi Ramadhani hadhihi sanati taklidan lil Imam Malik fardhon lillahi ta'ala. Nah itu untuk jaga-jaga saja. Ada ulama yang memperbolehkan itu selain kita niat seperti Syafi'iyah, kita juga niat itu agar jaga-jaga kalau misalnya ada malam yang kita lupa untuk niat selama 30 hari ini, entah karena kita ketiduran atau yang lain, maka puasa kita tetap sah. Karena sudah apa istilahnya, niatnya dijamak di awal. Gitu. Oke. Dan itu diperbolehkan ya. Diperbolehkan. Jadi dimulai dari malam pertama malam pertama. Pada saat Ramadan sampai ke malam terakhir di bulan Ramadan ya. Jadi sudah diniatkan selama bulan Ramadan saya niat puasa. Niat puasanya di awal itu ya. Itu diperbolehkan ya. Oke. Kita langsung ke rukun puasa yang kedua. Rukun yang puasa yang kedua itu adalah meninggalkan segala hal yang bisa membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai maghrib atau terbenamnya matahari. Jadi ketika puasa itu kita harus bisa menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yang kalau di dalam kitab-kitab fikih itu jumlahnya ada 5 secara garis besar ya. Yang pertama itu adalah bersetubuh di siang harinya bulan Ramadan. Wah itu jangan sampai, terutama yang baru nikah bulan-bulan Sya'ban kemarin itu ditahan dulu. Jangan sampai terjadi di siang hari. Kalau malam hari Pak, ya tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa, karena tidak puasa malam. Karena malam hari tidak puasa, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, uhilla lakum lailatas syamir rofasu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu semua untuk itu jima di malamnya bulan Ramadan. Wah kalau siang itu gawat. Di samping bisa membatalkan puasa juga diharuskan membayar kafarat itu. Gitu ya. Dan kafaratnya itu sangat berat sekali. Kafaratnya itu memerdekakan budak kalau dulu zaman masih ada budak. Kalau sekarang ya berarti karena sudah tidak ada budak, berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Wah itu kan berat itu. 60 hari. Berturut-turut ya? Iya. Kafarah yang kedua. Kalau misalnya dia sudah puasa 30 hari, ternyata 1 hari batal, ya mulai lagi dari awal. Berat banget. Yang ketiga, kalau tidak mampu ya berarti memberi makan 60 orang miskin. Itu yang ketiga, yang paling ringan, tapi jangan sampai itu dilakukan agar tidak terkena kafarah. Nah itu yang pertama, perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua itu adalah keluarnya mani, atau sengaja mengeluarkan mani itu ya. Tapi kalau misalnya ketiduran lalu keluar, itu tidak membatalkan. Misalnya mimpi basah itu tidak. Yang membatalkan itu sengaja untuk dikeluarkan. Apakah karena melihat sesuatu yang akhirnya nabaniku syahwat, ya seperti itu dan yang lain. Itu jangan sampai. Yang ketiga itu adalah sengaja untuk muntah, itu juga membatalkan puasa. Sengaja dimuntahkan. Iya, sengaja dimuntahkan. Akhirnya, betul. Akhirnya muntah beneran. Iya. Itu kemudian membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, memasukkan sesuatu ke dalam rongga
semua rongga yang terbuka di tubuh kita, mulai dari hidung, mulut, telinga, Ya. dan rongga-rongga yang lain lah. Iya. Pokoknya dilihat sendiri tubuhnya itu yang bolong. Ada 9 tempat. Iya itu. Tapi kalau memasukkan sesuatu di luar rongga itu tidak membatalkan puasa. Misalnya suntik ketika puasa, Ya. itu tidak batal. Nggak batal ya. Kecuali kalau suntiknya itu tembus sampai di rongga itu, dan benda itu masuk di dalam rongga itu, Rongga itu itu ya. batal. Tapi kalau tidak ya tidak. Ya semacam Nah. kalau vaksin. Kalau vaksin atau misalnya apa itu, Ramadan ya masih tetap tidak membatalkan. Tidak puasa. membatalkan, Karena itu kan vaksin itu kan di lengan dan itu bukan masuk dalam rongga yang tadi Rongga yang disebutkan yes. itu tadi. Nah itu. Oke. Lanjutnya. Selanjutnya yaitu memasukkan air ke dalam rongga ketika mandi di kolam, sungai dengan cara menyelam dan yang lain. Ya. Jadi kita harus Dan- hati-hati iya. ya, ketika kita jeguran di Iya. kolam atau yang lain nanti ada Iya. yang kemasukan. Nah, itu bisa membatalkan itu Iya, ya. iya, iya. Ya itu bisa meskipun akhirnya itu ketelan atau gimana, tapi kan Nah. karena itu ulah kita Iya. yang tidak hati-hati kan. Walaupun tidak sengaja ya. Ya walaupun tidak Karena jeguran sengaja, kan betul. sudah disengaja. betul, jegurannya itu sendiri sudah disengaja karena unsur menyelam jeguran itu kan unsur kesengajaan. Iya. Jadi kalau dia tertelan ada yang masuk di telinga ya berarti itu sudah membatalkan puasa. Iya. Kalau hanya sekedar mencium bau-bauan, Nah. bau-bauan itu masuk di hidung kita, itu tidak apa-apa. Mencicipi makanan tidak membatalkan puasa asalkan tidak ada jus dari makanan, bagian dari makanan itu yang tertelan. Meskipun hukumnya makruh. Jadi kalau Iya. bisa ya dihindari, kecuali kalau ibu-ibu yang sedang masak nggih monggo, tapi bagaimana agar supaya bagian dari makanan itu hanya sampai di lidah kita. Ya, Kalau nggak kita sampai ke rongga itu. tidak sampai ke rongga itu, karena kalau sudah sampai ke rongga itu ya berarti Ya, batal ya. batal. Apalagi mencicipi tapi satu piring ya. Wah, itu namanya tidak mencicipi lagi. Itu sengaja itu. Sengaja ya. Kecuali kalau memang lupa minum, misalnya pada hari pertama itu bangun tidur punya kebiasaan minum di dapur, Iya. dia lupa pada hari itu sudah puasa, lalu glek minum, setelah itu baru ingat. Iya. Tidak. Nah itu tidak membatalkan Tidak puasa. Tapi kalau makan kan tidak mungkin banyak terus lupa kan, enggak. Paling kan suapan yang pertama itu Iya. sih. Dan mungkin sepiring tak terus akhirnya. Aku lali deh, Bos. Aku lali sepiring. Lewat. Iya kan. Itu. Gitu. Oke, itu hal-hal yang termasuk yang membatalkan puasa tadi. Betul. Betul itu. Mungkin yang tiga menjadi hal. ya menjadi Kemudian rukun yang ya. ketiga, Mas Mikdad, itu adalah suci dari haid dan nifas. Sejak terbitnya fajar hingga waktunya maghrib. Maghrib, ya. Karena orang yang kedatangan haid atau dia dalam keadaan nifas, Ya. itu dia tidak boleh puasa, bahkan diharamkan untuk berpuasa. Dan dia harus mengkodok di lain hari ketika besok dia sudah dalam keadaan suci. Kalau sholatnya tidak dikodok, tapi kalau puasanya tetap harus dikodok bagi perempuan-perempuan yang haid itu, Yang haid itu tadi. Ya. atau nifas ketika Ramadan itu. Oke, jadi itu ya sahabat Erisa, rukun-rukun puasa termasuk ada niat tadi, menahan diri itu ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang ketiga ini suci, khususnya ini mungkin bagi para perempuan ini ya, kalau sedang haid ya ini haid dan nifas ini ya otomatis tidak berpuasa ya kan. Tapi kalau haid dan nifas, nah ini tetap kena kan ya, untuk Diwajibkan hijau untuk ya, kodok. untuk mengodok ya. Jadi Dan kalau bisa ngodoknya itu jangan sampai kedatangan puasa Gitu yang ya. tahun akan datang baru itu sudah dikodok sebelumnya itu. iya, Jangan sampai berlarut-larut. iya, karena memang 1 tahun tuh nanti Nah, jangan ditunda-tunda. Malah sudah puasa. kedatangan Ramadan tahun depannya. Iya, oke. Dan nampaknya memang waktu berjalan begitu cepat ini ya. Ya Mas Tidak terasa Mikdad. 30 menit
kita sudah membahas seputar ibadah puasa Ramadan. Mungkin bisa sedikit disimpulkan ini ya terkait tema kita pada kesempatan kali ini. Ya, pada intinya memang Ramadan itu adalah bulan yang mulia atau tamu agung, dan kita itu harus punya sifat gembira atas hadirnya atau datangnya bulan Ramadan itu, karena ada itu hadis yang mengatakan man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niron. Barang siapa yang gembira atas datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Dan itulah bukti bahwa kita itu sebagai orang mukmin, orang yang beriman. Orang yang beriman ketika datang Ramadan itu pasti akan ditunggu agar supaya derajat keimanannya tadi itu bisa naik dan akhirnya menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Oke, itu dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Yai Sahil sudah menjadi narasumber di program acara Ramadan di Erlisa Radio Aslinya Jepara, Kasan Kajian Puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara yang akan tayang setiap hari selama bulan Ramadan dari jam 5 sampai jam setengah 6 sore. Dan sekali lagi sahabat Erlisa, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, semoga puasa kita akan bertambah kuat, bertambah semangat setelah kita mengetahui dalil, mengetahui tentang syarat dan rukun dan lain sebagainya, sehingga kita dalam beribadah bisa tambah semangat dan sampai di akhir Ramadan nanti. Amin Allahumma amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Yai sudah sama-sama Mas bersama kita, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara yang lainnya. Terima kasih. Akhirnya saya Migdad Sa'roni harus pamit. Tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Allahumma fiq ila qamintarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasan Kajian Puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Acara ini disponsori oleh Kapolres Jepara AKBP Warsono SH SIK MH, Direktur Unik Cargo Bapak Ajar Tri Raharja, Aulia Putri, DMA Butik dan uniquestore.id, Ibu Hajah Ida Nur Saadah, DPRD Jawa Tengah, dan Ibu Ana Khomsana, Direktur LPP Sekar Jepara.